wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza Resita Dewi, NIM E2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillah saya masih diberikan nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat kembali membuat video tanggapan yang mana pada video kali ini saya akan membahas atau memberikan tanggapan mengenai peran dan fungsi bank sentral yang dijelaskan oleh dosen saya yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.ME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di mana dalam video tersebut dosen saya menjelaskan mengenai pengertian bank sentral, tujuan bank sentral, tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah, dan tugas bank sentral dalam perbankan, dan juga kewenangan dari bank sentral itu sendiri. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit menambahi atau sedikit memberikan tanggapan mengenai peran dan fungsi bank sentral. Pertama itu dari pengertian bank sentral. Jadi, bank sentral itu merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak pemerintah dan pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, bank sentral yang ada di Indonesia itu adalah Bank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BI. Kemudian ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank sentral pada mulanya itu adalah dari Dijavas Bank yang pada tanggal 1 Juli 1953 dinasionalkan menjadi Bank Indonesia. Hal ini terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Dijavas Bank merupakan badan hukum private yang sahamnya dimiliki secara patungan oleh pemerintah Belanda. Dijavas Bank itu berfungsi sebagai bank sirkulasi di Belanda. Dan kemudian tujuan dari bank sentral. Saya setuju mengenai tujuan dari bank sentral yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Bahwasanya bank sentral itu memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Kestabilan nilai mata uang rupiah yang dimaksud itu adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Bank Indonesia harus melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, serta harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Yang selanjutnya itu tentang tugas dari Bank Sentral. Nah, dalam video dosen saya, tugas dari Bank Sentral itu yang dijelaskan yaitu tugas Bank Sentral berkaitan dengan pemerintah dan tugas Bank Sentral dalam perbankan. Saya setuju mengenai tugas dari Bank Sentral yang dijelaskan oleh dosen saya. Namun pada video kali ini saya akan sedikit menambahi bahwasanya Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang utama tugas Bank Indonesia selaku bank sentral yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan rupiah tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan. Dan yang terakhir yaitu kewenangan dari Bank Sentral. Nah, BI, Bank Indonesia, selaku Bank Sentral di Indonesia mempunyai wewenang khusus yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Saya setuju mengenai kewenangan-kewenangan yang telah dijelaskan oleh dosen saya dalam videonya. Bahwasanya kewenangan dari Bank Sentral yang pernah saya baca dalam jurnal memiliki 3 kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang pertama itu
kewenangan membuat kebijakan moneter. Jadi, Bank Indonesia bisa menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Lebih dari itu juga, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam mengendalikan moneter dengan tidak dibatasi pada kegiatan pasar terbuka di pasar uang. Dan yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Nah, dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki 3 wewenang utama. Yang pertama, wewenang dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang kedua, membuat dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Kewenangan yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki 4 wewenang utama. Yang pertama, menetapkan peraturan. Yang kedua, mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Yang ketiga, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Demikian yang dapat saya berikan tanggapan atau sedikit menambahi mengenai peran dan fungsi bank sentral. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.